Nah, saya justru menemukan penjelasan tentang lebih detail tentang eh, bahwa kita adalah makhluk hologram yang hidup di semesta hologram. Dan kalau sudah tahu bahwa kita adalah makhluk hologram dan hidup di semesta hologram itu, lalu kesadaran seperti apa yang harusnya kita pahami supaya kita bisa hidup di dalam konsep makhluk hologram di semesta hologram itu gitu. Saya justru menemukan jawabannya itu di kitab ini, teman-teman, di kitab Sifat 20 Awwaluddin Ma'rifatullah ini. Nah, ini sekali lagi teman-teman ya, ini adalah pemahaman subjektif saya. Ketika saya hubungkan itu dengan ilmu fisika-fisika kuantum tadi itu. Jadi Ma'rifatullah adalah puncak segala ilmu yang mengajarkan manusia untuk mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya maupun asma'nya. Jadi ilmu sifat 20 ini eh, kalau di Indonesia ya, ini pada sekitar abad 17 itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan diajarkan oleh banyak ulama-ulama, termasuk misalnya oleh Hamzah Mansuri, oleh Sunan Kalijogo, teman-teman ya. Dan banyak ini diajarkan di Indonesia melalui sunan-sunan itu ya, Wali Songo itu banyak mengajarkan ini. Kalau di Banjar, di tempat saya sini di Kalimantan Selatan, itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mengajarkan ini, dan bahkan sampai sekarang di tempat saya teman-teman, di musola-musola di Kalimantan Selatan sini, itu masih sering membahas tentang ilmu sifat 20 ini. Tetapi tentu dalam konteks yang berbeda ya, konteks dalam hubungannya mikrokosmos kita dengan Tuhan. Tidak dihubungkan dengan konsep holographic universe seperti ini. Nah, teman-teman, kalau dalam pemahaman subjektif saya, ini sifat 20 ini menjadi menarik karena eh, di konsep ini itu membagi Tuhan itu punya 4 sifat yang utama. Yakni sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Nah, sifat nafsiyah ini berhubungan dengan zat Allah, itu turunannya adalah wujud. Wujud itu artinya ada, atau kalau ada di mana kan gitu kan logikanya. Nah, ada di sini bahasa gampangnya kalau dibalik pengertian adalah mustahil tiada. Mustahil tiada itu tidak mungkin tidak ada. Kalau ada suatu benda, maka tidak mungkin tidak ada yang menciptakan benda itu kan begitu teman-teman ya. Itu sebabnya Max Planck pada tahun 1944 mengatakan bahwa dari pengalaman saya belajar tentang ilmu fisika, tentang hal-hal yang sifatnya pasti, tentang hal-hal yang sifatnya bisa dihitung, dirumuskan menurut Max Planck pada tahun 1944 di satu pertemuan antar fisikawan. Kalau saya nggak salah ingat teman-teman ya, beliau mengatakan saya merasa pasti bahwa apapun yang sedang kita pelajari ini, bahwa penciptaan alam semesta ini, apapun yang ada di semesta raya ini, itu diciptakan atau dibuat oleh sesuatu yang maha cerdas di luar sana. Nah, beliau tidak mengatakan itu Tuhan ya, karena di fisika, di ilmu fisika, fisika kuantum dan sebagainya, itu yang tidak tahu karena mereka basisnya kan basis empiris ya. Tetapi semakin ke sini, pemahaman-pemahaman itu semakin menguat itu untuk menyebut kata Tuhan itu tadi. Meskipun di dalam konteks mereka selalu dikatakan seperti itu. Kekuatan yang maha cerdas tak terbatas, maha kuasa, maha perkasa, maha segala sesuatu di atas kuasa pemikiran manusia. Konsepnya begitu menurut mereka. Nah, jadi nafsiyah ini sifatnya adalah wujud. Jadi mustahil Tuhan itu tiada. Nah, kemudian ada yang sifat kedua, ini disebut sebagai sifat salbiah. Sifat salbiah ini adalah sifat penanggal. Kenapa disebut sebagai sifat penanggal? Sifat penanggal itu artinya kalau Tuhan itu tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia tidak pantas disebut Tuhan. Begitulah bahasa gampangnya. Jadi teman-teman, saya menjelaskan ini versi cepat dan sederhana saja dalam pemahaman subjektif saya untuk lebih mudah dipahami. Salah satu atribut dari sifat salbiah adalah kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Jadi sebelum ada apapun, yang ada hanya Tuhan. Itu kidam, terdahulu ya. Sudah sedia adanya. Sudah ada sebelum segala sesuatu yang kita sebut ada ini ada itu kidam. Jadi kalau dia adanya setelah adanya makhluk yang lain atau dilahirkan oleh suatu makhluk, tentu dia tidak tepat disebut kidam, maka dia tidak cocok disebut sebagai Tuhan kan begitu. Atribut yang kedua dari sifat salbiah adalah bako. Bako ini kekal.
sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang bisa mati, sesuatu yang bisa hilang, tidak pantas disebut Tuhan. Atribut yang berikutnya, itu adalah mukhalawatu lil hawadis. Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apapun yang bisa kita imajinasikan sebagai manusia. Jadi kalau kita berimajinasi apapun, maka Tuhan tidak seperti itu. Nah, ini turunannya dari sifat ini adalah karena kita adalah hologramnya, salah satunya adalah bisa diketahui dari sidik jari dan kornea mata manusia, di mana tidak ada satupun sidik jari manusia itu yang sama. Even mereka orang kembar, nggak ada yang sama. Maka Allah atau Tuhan di dalam hal ini harus punya atribut ini. Atribut dia ini berbeda dari segala sesuatu. Maka kalau kita membayangkan Tuhan itu dalam bentuk makhluk, dalam bentuk benda, atau dalam bentuk apapun yang masih selama kita bayangkan, maka itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan, Maha Suci Tuhan dari itu gitu. Maka Tuhan ini begitu luar biasanya, maha kuasanya, itu di luar kendali, di luar kemampuan akal kita. Kapan kita mengetahui Tuhan itu yang pastinya? Tentu nanti setelah kita lepas dari raga kita. Ketika ruh kita lepas, jiwa kita ikut dengan ruh itu. Nah, di dimensi yang lebih tinggi dari dimensi 3 dimensi ini, nah itu barangkali kita baru akan dapat pengetahuan itu. Atribut yang berikutnya adalah qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi artinya adalah berdiri sendiri, atau bahasa gampangnya mandiri. Maka kalau Tuhan itu tidak mandiri itu artinya bahkan dia memerlukan apapun untuk menopang kehidupannya, maka itu bukan Tuhan. Misalnya kalau dia dianggap sebagai makhluk seperti manusia, dia kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, maka dia enggak Tuhan. Karena Tuhan tidak tidur, tidak makan. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah makan. Bahkan Tuhan tidak pernah mati. Kalau yang dianggap Tuhan itu mati, ya tidak pantas dia menyandang sebutan sebagai Tuhan. Nah, itu atribut dari sifat salbiyah. Yang berikutnya itu ada atribut wahdaniyah. Wahdaniyah ini tunggal. Nah, jadi kewahdaniyahan inilah yang kalau dalam ilmu fisika kuantum disebut sebagai oneness. Karena banyak kejadian di dalam eksperimen fisika itu ternyata ada kejadian yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Padahal di ilmu fisika itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, atau tidak masuk akal kalau ada sesuatu yang lebih cepat dari cahaya. Tetapi semakin ke sini, percobaan fisika kuantum itu bahkan ketika men-treat ya sebuah inti, sebuah partikel yang dibelah menjadi dua, itu bahkan dipisahkan ribuan kilo, bahkan kalau dipisahkan satu taruh di bulan, satu taruh di bumi, itu ketika satu di treatment, maka yang satu itu real time bergerak. Artinya apa? Hubungan antara partikel tadi itu melebihi kecepatan cahaya karena real time. Nah, ini yang ditolak oleh ilmu fisika. Nah, sebenarnya ini mewujudkan hologramnya dari Tuhan yang sifatnya wahdaniyah, tunggal, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya berasal dari yang satu. Nah, di Big Bang juga sebenarnya kan asalnya satu, kemudian terjadi bentukan besar melepas semua energi-energi yang ada di dalam dirinya itu, yang kita kenal sebagai ada energi elektro, ada energi magnetik, ada energi nuklir kuat, ada energi nuklir lemah, dan energi gravitasi. Nah, asalnya adalah wahdaniyah, adalah tunggal. Maka apapun di semesta ini sebenarnya adalah hologram dari ketunggalannya dia, ketunggalan dari Tuhan. Kemudian di sifat berikutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini, teman-teman, kalau dalam pandangan subjektif saya adalah turunan dari sifat maknawiyah. Maknawiyah itu menempel pada zatnya Tuhan, dan ketika diturunkan ke makhluknya, itu menjadi sifat ma'ani. Nah, di dalam sifat ma'ani ini ada sifat kudrat. Kudrat itu apa? Kudrat itu adalah kuasa untuk melakukan. Jadi makhluknya Tuhan, hologramnya tadi, kita ini diberi kuasa untuk melakukan. Melakukan apa? Melakukan irodat. Irodat itu apa? Irodat itu adalah kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita sebenarnya itu dalam lingkupan maha kehendak bebasnya Allah. Nanti kita bahas di sifat ma'nawiyah. Nah, jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai kehendak bebas itu adalah kebebasan memilih, ya, kebebasan memilih dalam
pilihan-pilihan yang sudah tersedia di mana? Di Lauhul Mahfuz. Karena semua kemungkinan, bahkan bertelur-telur kemungkinan, itu sudah tersedia di Lauhul Mahfuz. Kemudian atribut dari sifat ma'ani adalah ilmu. Ilmu ini adalah turunan dari maha berilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita diberi kuasa melakukan itu muncul karena ada irodat atau ada kehendak kita untuk melakukan, maka untuk melakukannya perlu pengetahuan. Pengetahuan itu yang dalam bentuk ilmu itu. Bagaimana cara melakukan itu? Nah, ilmu itu ilmu. Kemudian atribut yang lain adalah hayat, hidup. Seandainya tidak ditiupkan ruh yang tadi bisa disiapkan di level apa tadi? Hadiah, wahdah, wahidiyah, ruh ya di fase 4 tadi. Kalau tidak ada itu dan tidak ditiupkan ke kita sebagai makhluk hologram, ditenagai oleh itu, maka kita tidak hidup. Nah, hayat adalah hidup yang ditiupkan di makhluk itu tadi. Nah, kemudian ada juga sama, kemampuan sama itu adalah mendengar ya. Kemampuan mendengar kita itu juga terbatas sebenarnya. Kemampuan yang dikirimkan oleh Allah untuk kita mendengar melalui panca indera kita, melalui indera telinga kita. Nah, kalau kita mengalami konslet di situ, kita nggak bisa mendengar. Nah, mendengar ini adalah turunan dari maha mendengar. Nanti kita bahas di sifat ma'nawiyah. Kemudian ada basar. Basar ini melihat. Jadi melihat kita itu melihat dengan indera mata. Nah, teman-teman, kita mendengar dan melihat dengan indera mata dan telinga tadi itu punya keterbatasan. Karena apa? Karena dibatasi oleh raga kita. Misalnya di sama kita hanya mampu mendengar suara di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Di bawah 20 dan di atas 20 ribu kita nggak bisa. Di basar kita juga hanya bisa melihat di saluran gelombang tampak saja. Di luar itu ya kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang kita ya teman-teman. Nah, ini kemudian yang atribut terakhir adalah kalam. Kita bisa berkomunikasi, saya bisa berkata-kata. Ini sebenarnya adalah turunan dari maha berkata-katanya atau maha berkalamnya atau maha berkomunikasinya dari Tuhan melalui sinar hologram tadi itu. Gitu. Nah, sumbernya semua ini kudrat yang kita diberi kuasa melakukan ini sumbernya adalah Qadirun. Qadirun itu maha untuk bisa melakukan. Kalau tadi kuasa, kudrat kuasa, maka Qadirun adalah maha kuasa. Jadi sifat maknawiyah itu seperti kalau kita gampangkan aja metanya dari ma'ani lah ya. Metanya di atasnya ma'ani. Jadi semua sifat ma'ani adalah turunan dari maknawiyah. Jadi kalau kudrat kuasa melakukan, maka Qadirun adalah maha kuasa untuk melakukan. Jadi kuasa kita untuk melakukan itu dalam himpunan Qadirun, maha kuasa melakukannya Tuhan. Nah, kemudian irodat berkehendak bebas ini masuk dalam himpunan Muridun, maha berkehendak bebas. Sumbernya dari sini. Ilmu yang turun di ma'ani ini sumbernya adalah alimun, maha berilmu milik Tuhan. Kemudian hidup, hayat itu sumbernya adalah hayun yang maha hidup. Sama sumbernya adalah samiun yang maha mendengar. Basar melihat sumbernya adalah maha melihat. Dan kemudian kalam berkomunikasi atau berkata-kata itu sumbernya adalah mutakalimut yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, dari konsep ini sebenarnya apapun yang terjadi di semesta ini ya dia juga yang melakukan gitu. Hanya beda istilah saja, terutama yang di sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Jadi kalaupun kita bisa melakukan itu karena kemurahannya, meminjamkan kemampuannya itu kepada kita dengan keterbatasan karena dibatasi oleh raga. Nah, dari sini teman-teman, maka kalau kita hubungkan dengan holographic universe tadi, maka konstelasinya akan seperti ini. Saya membaginya menjadi conceive, receive, dan perceive.